Saya mau ngasih sebuah tips atau edukasi tentang gimana sih kalau misalnya kita masuk tol, khususnya di area tol Cipali ya, dari Cikampek sampai Palimanan. Pas kita mau keluar, ternyata saldonya kurang. Kita lupa isi saldo di rest area atau di supermarket terdekat gitu. Caranya cukup gampang biar bisa keluar. Yang penting kalian punya ATM yang sama banknya. Misalnya e-tolnya BCA, nah ATM-nya juga harus BCA. Dan juga e-tol BRI, ATM-nya BRI. Sama Mandiri, e-tolnya juga Mandiri. Kalau misalnya nggak ada juga ATM, kalian teman-teman bisa sediain e-tol cadangan 1 atau 2 yang ada saldonya. Jadi nanti pas ke pintu exit gerbang tol itu bisa dibantu petugas. Yang penting e-tol yang pertama kita masuk itu ditempel dulu di exit. Nanti selanjutnya pastikan di layar monitornya nanti ada keterangan saldo kurang, sisa saldonya berapa dan yang harus sisa dibayarkannya berapa. Nanti bantu petugas untuk ditindaklanjuti. Kalau misalnya kalian punya e-tol 2, itu bisa dibantu petugas langsung dipotong manual melalui edisi. Nanti saya kasih lihat gimana caranya pas dipotong di edisi manual ya. Terus berikutnya, kalau misalnya teman-teman punya ATM yang sama banknya sama e-tolnya, itu bisa di top up dulu. Sama juga transaksinya di edisi juga, dipindahin saldonya dari ATM ke e-tol. Misalnya kekurangannya, contoh masuk dari Subang keluar Kalijati tarifnya 10.500. Nanti teman-teman bisa di top up dari ATM ke e-tolnya 10.500 sesuai tarifnya. Nanti baru sama petugas dipotong di mesin edisi sesuai tarifnya 10.500. Terus selanjutnya nanti kan palang otomatisnya itu kan belum terbuka, berarti harus masih ada bantuan petugas. Nanti petugas tinggal ngebukain palang otomatisnya supaya teman-teman bisa keluar. Kalau misalnya teman-teman butuh resi, bisa minta resi manual pada petugas. Kalau misalnya resi yang otomatis dari gardu exitnya itu biasanya diambil sama petugas untuk bukti laporan kalau misalnya transaksi itu saldo kurang. Jadi dilakukan pemotongan manual, tidak terintegrasi dengan database yang ada di gardu exit gitu. Nah, dan ini adalah contoh kalau misalnya teman-teman punya ATM atau debit, bisa dipindahin saldonya ke e-tol melalui edisi. Nanti dibantu sama petugas. Tapi dengan catatan ATM-nya sama e-tolnya sama banknya ya. Di sini di video ATM-nya BRI dan e-tolnya juga BRI. Dan khusus untuk e-tol BRI,
pastikan kartu selalu aktif, tidak pasif. Karena kalau kartunya pasif, dia tidak bisa di top up. Ini contoh pengendara yang saldonya kurang saat melakukan transaksi di gardu exit. Pengendara ini tidak ada ATM dan e-tol cadangan. Jadi petugas menyarankan untuk melakukan pengisian saldo di luar area tol. Ya, resikonya seperti ini ya teman-teman. Waktunya jadi lama. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak punya ATM dan e-tol cadangan, waktunya jadi lama ya, bukan bikin repot diri sendiri dan petugas, tapi juga berdampak pada antrian yang ada di belakang kendaraan kita yang ingin keluar juga. Seharusnya sih ya regulasi pemerintah ini melakukan pembayaran non tunai di tol, memperlancar di gardu exit. Jadi diingatkan kembali ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau masuk ke tol, pastikan saldo e-tolnya cukup atau paling tidak sedia ATM yang sama banknya dengan e-tolnya atau e-tol cadangan yang ada saldonya, agar memperlancar lalu lintas di gardu exit tol dan juga tidak memperhambat orang yang ingin keluar dengan saldonya cukup.